Baik, video kali ini kami akan menguji yang pertama itu kita uji fungsi tombol AC yang telah kita buat pada aplikasi Blink secara manual. Jadi ini pengujian untuk monitoring suhu dan kelembapan secara manual. Dapat kita lihat pada video berikut. Dapat dilihat sebelah kanan ada tampilan aplikasi Blink dan sebelah kiri itu tampilan perangkat dan AC yang akan dikendalikan. Pertama, kita akan menyalakan AC-nya dengan menekan tombol on. Beberapa detik perangkat akan menghidupkan AC dan AC hidup. Kemudian kita tekan tombol off untuk mematikan AC. Beberapa detik perangkat akan mengirimkan sinyal untuk mematikan AC. Kemudian kita akan menguji tombol suhu. Untuk menaikkan suhunya, kita nyalakan terlebih dahulu AC-nya. AC nyala. Kita uji tombol suhu ke 17. Kita naikkan suhu ke 17 secara manual. Perangkat berhasil menaikkan suhu ke 17. Kemudian suhu ke 18. Beberapa detik berhasil lagi perangkat menaikkan suhu ke 18. Kemudian suhu ke 19. Perangkat berhasil lagi menaikkan suhu ke 19. Pada tampilan aplikasi yang sebelah kanan di Blink, suhu AC otomatis kembali ke 16 karena secara otomatis monitoring AC-nya itu set point-nya di angka 0 atau belum dimasukkan set point. Jadi otomatis suhunya itu akan kembali ke 16. Jadi kita menaikkan suhu dengan suhu remote AC-nya ini ke angka 22, kembali ke 16 karena set point-nya 0. Jadi dia menurunkan AC, menurunkan suhunya. Kita uji kedua 3 dapat mengirim suhu ke 23, suhu ke 24. Beberapa detik perangkat mengirim perintah untuk menaikkan suhu ke 24. Kemudian suhu ke 25. Perangkat berhasil menaikkan suhu ke 25. Hingga suhu ke 30. Perangkat berhasil menaikkan suhu ke 30. Pada pengujian kali ini kami akan menguji sistem monitoring suhu dan kelembapan secara otomatis, di mana sistem ini akan mengontrol suhu pada ruangan server dengan cara mengendalikan pendingin pada ruangan server. Kita masuk di pengujian pertama, yaitu pengujian untuk menurunkan suhu pada ruangan server, di mana dapat kita lihat pada ruangan server suhu yang didapatkan sebesar 28,4. Di sini kita akan menurunkannya menjadi 26. Yang pertama kita lakukan, kita memasukkan nilai set point sebesar 26. Kemudian kita enter. Di sini sistem akan memproses dan mengirimkan perintah kepada AC. Memerintahkan AC untuk mengubah suhunya menjadi 21. Berapa lamakah waktu dari sistem untuk mengatur suhu menjadi 26? Di jam 21:43 suhu berubah menjadi 27,88 dengan suhu AC yang terkirim atau suhu AC yang dikirim sistem ke AC sebesar 23. Pada jam 21:48 suhu berubah lagi menjadi 23,88
27,3 dengan suhu AC yang terkirim 23. Pada jam 21:53 suhu pada ruangan sudah turun lagi menjadi 26,9. Jam 21:58 suhunya berubah lagi menjadi 26,7 dengan suhu AC yang terkirim 23. Kemudian pada jam 22:00 suhu pada ruangan server yang tadinya 28,4 sekarang pada jam 22:00 berubah menjadi 26,6 dengan suhu AC yang dikendalikan itu berubah menjadi 23. Kemudian kita masuk pengujian kedua, menurunkan suhu AC. Masih sama menurunkan suhu AC tapi dengan parameter yang berbeda. Di sini kami akan menyetel di awal set pointnya sebesar 27. Sebesar 27 kita masukkan. Kemudian kita akan mengubah suhu ruangan secara manual dengan cara mendekatkan sumber api ke sensor. Sehingga suhu yang didapatkan dari didekatkannya tadi sumber panas, yaitu suhu ruangannya itu menjadi 31,10. Sistem akan menurunkan dari 31,10 menjadi 27 dengan sistem mengirimkan perintah untuk menurunkan suhu pada AC menjadi 16. Pada jam 23:11 suhu ruangannya mulai turun menjadi 28,6 dengan suhu AC yang dikirim sebesar 23. Kemudian jam 23:16 suhunya berubah lagi menjadi 27,7. Selanjutnya jam 23:17 suhunya lagi berubah menjadi 23,3. Jadi pengujian kedua ini suhunya mentok di 23,3 dengan nilai error 0,3. Pada pengujian kali ini kami akan menguji sistem identifikasi kebakaran. Yang pertama kita akan uji identifikasi atau deteksi terhadap sumber api dengan alat bantu sumber api yaitu lilin, kemudian ada alat ukur. Jarak deteksinya itu penggaris. Oke, kita hidupkan sistemnya. Di sini kami uji di jarak 5 cm apakah sensor api dapat mendeteksi adanya api. Dapat dilihat buzzer menyala dan sistem dan aplikasi Blink mengirimkan bahwa api terdeteksi. Kemudian di 10 cm alat berhasil mendeteksi adanya api. 15 cm alat mendeteksi adanya api. Kemudian kita coba di 20 cm. Di 20 cm berhasil lagi deteksi adanya api. Kemudian kita coba di 25 cm. Di 25 cm alat berhasil lagi mendeteksi adanya api. Kita coba di 30 cm.
Di 30 cm alat tidak dapat berhasil mendeteksi adanya api. 29, 28. Di 28 berhasil deteksi. Dapat disimpulkan jarak dari pendeteksi api ini di jarak 1 sampai 28 cm. Dia dapat mendeteksi adanya api. Pengujian selanjutnya kami akan menguji fungsi dari sensor asap atau sensor yang kedua, apakah dapat mendeteksi asap dengan baik. Pertama kita uji dengan asap yang bersumber dari kabel. Dapat dilihat asap dari kabel dapat dibaca oleh alat, dan aplikasi Blink menampilkan asap terdeteksi. Kemudian kita uji asap dari kayu. Kemudian kita uji asap yang bersumber dari kayu. Asap yang bersumber dari kayu juga dapat dideteksi oleh alat. Kemudian asap yang bersumber dari rokok kita uji. Berhasil dideteksi. Asap yang bersumber dari karton. Asap dari karton juga dapat dideteksi dengan baik. Kemudian asap yang bersumber dari kertas putih. Kemudian asap yang bersumber dari kertas putih kita uji. Kertas putih berhasil dideteksi. Jadi semua asap berhasil dideteksi oleh alat yang kami buat. Ya, dapat disimpulkan semua asap yang bersumber dari beberapa bahan tadi yang telah kami uji dapat dideteksi dengan baik oleh alat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pengujian selanjutnya di sini kami menguji fungsi dari CCTV kamera pemantau yang kami buat. Di sini dapat dilihat pada aplikasi Blink fungsi dari live streaming berfungsi dengan baik dengan adanya gerakan. Fungsi kamera, fungsi video berfungsi dengan baik. Di sini dapat saya tampilkan perangkatnya. Perangkat dengan tampilan pada aplikasi Blink. Berfungsi dengan baik. Kemudian pada video pemantau kami juga melakukan pengujian di web browser yang ada di web Chrome. Di sini kita mengkopikan link live streaming dan berhasil dengan adanya gerakan. Berarti video streaming atau video CCTV yang kami buat berhasil diterapkan di aplikasi Blink dan di web browser pada web Chrome.
Terima kasih.